Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai apa sih electrical design machine. Nah, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Raswaji Putra Pamungkas absen 20 dan ada juga Randy Lutfiansa absen 19 dan ada Zulham Alif absen 21. Oke. Sebelum masuk ke materi, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan 6 dari topik pembahasan. Yang pertama ada definisi dari electrical design machine. Yang kedua ada bagian dan komponen dari electrical design machine. Yang ketiga ada jenis-jenis dari electrical design machine. Yang keempat ada prinsip kerja dari electrical design machine. Yang kelima ada kelebihan dan kekurangan. Yang terakhir ada aplikasi electrical design machine, machining. Oke. Yang selanjutnya ada langsung masuk ke topik yang pertama, yaitu definisi EDM atau Electrical Design Machine. Electrical Design Machine atau EDM adalah suatu mesin perkakas dan konvensional yang proses pemotongan materialnya atau material removal benda kerja berupa erosi yang terjadi karena adanya sejumlah loncatan bunga api listrik secara periodik pada celah dengan anoda atau benda kerja di dalam cairan elektrik. Electrical Design Machine atau EDM berkembang bersama dengan mesin bubut, mesin freeze, dan mesin sebagai teknologi terdepan. EDM terkenal dalam kemampuannya untuk membuat bentuk kompleks pada logam-logam yang keras. Penggunaan yang umum untuk mesin EDM antara lain untuk mesin dis, mesin perkakas potong, cetak atau mold, tungsten karbid, dan high speed steel atau HSS. Electrical Design Machine telah mengganti proses pemotongan logam yang lama pada beberapa aplikasi. Faktor lain yang menyebabkan berkembangnya penggunaan electrical design machine adalah kemampuannya mengerjakan bentuk tipis, khususnya dalam pengerjaan ketinggian dan keterusan. Electrical design machine yang menggunakan kawat wire EDM mampu membelah dengan ketinggian 16 inch atau kurang lebih 400 mm dengan kelurusan kurang lebih 0,0005 inch atau kurang lebih 0,0125 mm tiap sisinya. Ya, selanjutnya adalah bagian dan komponen dari EDM. Yang pertama adalah meja dari EDM sendiri, meja mesin yang berfungsi untuk sebagai dudukan dari mesin EDM sendiri. Nomor dua yaitu benda kerja, merupakan benda yang akan dikerjakan oleh mesin EDM sendiri. Nomor tiga yaitu cairan elektrik, merupakan fluida pendingin dan pembersih kotoran benda kerja. Yang keempat yaitu elektroda, merupakan pahat yang digunakan untuk menghantarkan tegangan listrik dan mengerosi benda kerja menjadi bentuk yang diinginkan. Next. Yang kelima yaitu kepala EDM yang memiliki fungsi sebagai tempat pahat dan komponen utama dari mesin EDM, berfungsi untuk menyimpan energi listrik yang akan dilepaskan pada proses pengerjaan benda kerja. Yang keenam yaitu rangkaian kapasitor, merupakan konfigurasi komponen kapasitor dalam sebuah sistem rangkaian listrik, berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik dan dapat melepaskan energi tersebut sesuai dengan kebutuhan dalam rangkaian. Nomor 7 yaitu generator arus pulsa, alat yang digunakan untuk menghasilkan arus listrik dalam bentuk pulsa atau pulse current. Nomor 8 yaitu voltmeter, digunakan untuk mengukur beda potensial pada rangkaian mesin. Nomor 9 yaitu ampere meter, berfungsi untuk mengukur besar arus yang mengalir pada mesin. Next. Yang ketiga itu jenis-jenis electrical discharge machine. Ada sinker ram dan cavity EDM. Sinker EDM adalah jenis proses electric discharge machine
untuk membuat rongga yang sangat presisi melalui percikan listrik pada bahan konduktif. Sinker, sinker electrical discharge machine juga dikenal sebagai RAM EDM atau cavity EDM, volume EDM, atau plunge EDM. Berfungsi untuk membuat cetakan injeksi plastik yang presisi, berbagai cetakan, dan komponen yang halus. Elektroda khusus yang ditenggelamkan di dalam cairan dielektrik dan digerakkan mendekati benda kerja, tetapi tidak sampai bersentuhan. Saat tegangan tinggi diterapkan, serangkaian percikan listrik antara elektroda dan benda kerja dimulai di dalam celah sempit itu. Proses ini menyebabkan erosi material karena panas lokal yang intens yang dihasilkan oleh percikan api. Selanjutnya ada wire EDM, merupakan metode pemesinan presisi yang menggunakan energi panas untuk menghilangkan material dari benda kerja. Para profesional menyebutnya dengan nama yang berbeda seperti spark erosion, wire erosion, spark eroding, wire cutting, wire burning, dan die sinking. Dalam proses ini, kawat logam tipis dan air deionisasi menghantarkan listrik untuk memotong logam dan mencegah karat. Elektroda alat biasanya terbuat dari kuningan atau tembaga berlapis, bergerak di sepanjang jalur yang telah ditentukan untuk membentuk benda kerja. Next. Jenis-jenis electrical discharge yang lain yaitu hole drilling EDM, yaitu alat penting dalam berbagai industri seperti kedirgantaraan, medis, dan teknologi. Pengeboran ini menggunakan metode EDM untuk membuat lubang yang panjang, lurus, dan kecil. Keuntungan dari teknik ini adalah menjaga ketepatan dimensi di seluruh bagian lubang. Dengan mesin bor EDM dapat dibuat lubang lurus dengan ketebalan berapapun dan diameter 0,0015 inch atau lebih, termasuk diameter kecil dan rasio aspek yang tinggi. Teknik ini juga memungkinkan pembuatan blind hole and probe hole dengan dinding halus pada material yang sebelumnya sulit ditangani. Lubang yang dibuat dengan mesin bor EDM memiliki permukaan akhir yang cukup halus sehingga dapat digunakan sebagai permukaan bantalan tanpa pemrosesan lebih lanjut. Next. Dan yang keempat ada prinsip kerja. Prinsip kerja electrical discharge machine merupakan material removal yang berupa erosi terjadi akibat adanya loncatan bunga api listrik di antara elektroda dan benda kerja dalam cairan dielektrik. Loncatan bunga api listrik terjadi apabila beda tegangan antara pahat dan benda kerja melampaui breakdown voltage atau celah dielektrik. Breakdown voltage bergantung pada satu, jarak terdekat antara elektroda atau pahat dengan benda kerja. Dua, karakteristik tahanan dari cairan dielektrik. Tiga, tingkat kotoran pada celah di antara elektroda dengan benda kerja. Empat, jenis elektroda yang digunakan. Next. Dan selanjutnya yang poin kelima adalah kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yang kelebihan. Yang pertama, bentuk-bentuk yang kompleks tidak akan sulit untuk memproduksi dengan alat pemotongan konvensional. Yang kedua, handling benda kerja di atas mesin tidak rumit. Kemudian tingkat kebisingan rendah. Kemudahan dalam pembuatan elektroda. Bahan keras toleransi sangat dekat. Lembar kerja yang sangat kecil di mana alat pemotong konvensional dapat merusak bagian dari alat pemotong kelebihan tekanan. Dan yang kelebihan yang terakhir adalah tidak ada kontak langsung antara alat dan benda kerja sepotong. Oleh karena itu, bagian dan lemah lembut dapat bahan mesin dengan distorsi apapun. Next. Dan yang selanjutnya adalah kekurangan dari EDM. Yang pertama, laju yang lambat dari removal material. Mesin EDM dan perlengkapannya masih relatif mahal. Tambahan waktu dan biaya yang digunakan untuk membuat elektroda untuk RAM atau stempel EDM. Proses erosi benda sangat kecil, sehingga waktu operasinya relatif lama. Memproduksi sudut tajam pada benda kerja sulit karena memakai elektroda. Harus dioperasikan oleh operator yang tidak alergi terhadap cairan dielektrik.
konsumsi daya spesifik sangat tinggi, dan kekurangan yang terakhir adalah penggunaan mesin EDM dibatasi oleh ukuran tangki kerja penampung cairan di elektrik. Next. Yang terakhir ada aplikasi. Mohon maaf, izin mengulangi. Yang terakhir adalah aplikasi. Untuk aplikasi dari electrical design machine sendiri ada aplikasi industri penerbangan, ada manufaktur perangkat medis, ada industri molding dan cetakan, manufaktur elektronik dan semikonduktor, dan manufaktur komponen otomotif serta aplikasi sektor energi. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Jadi, electrical design machine adalah mesin konvensional yang mengandalkan percikan percikan api dari listrik yang digunakan untuk memotong benda dengan kekerasan tinggi serta presisi yang tinggi. Sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.